dimulai dengan sebuah maksud yang baik ya, maksud yang tulus untuk ibu ngeliat di masa wabah seperti COVID sekarang ini bikin petani mungkin susah untuk menyalurkan hasil taninya. Terus Bu ini sendiri melihat ibu ada di dalam sebuah komunitas yang mungkin ketakutan dan kesulitan ya untuk mencari sayur-sayuran dan buah-buahan seperti itu ya. Makanya akhirnya waktu itu memulai jadi reseller Eden Farm. Wah, luar biasa banget nih alasannya untuk bergabung. Nah, boleh dong diceritain ke kita, kalau untuk sekarang nih berarti kan udah jalan kurang lebih 1 bulan lebih ya, jadi reseller ya. Nah, sekarang itu Bunda Ina itu tuh udah punya berapa customer? Dan rata-rata customer belanja berapa kali sih dalam sebulan? Seminggu itu ada yang 2-3 kali belanja, ada yang sekali belanja itu langsung banyak gitu ya. Jadi tapi kalau ganti-ganti satu grup itu lebih dari 100 orang. Oh, 100 orang. 100 orang. Nah, itu belanjanya macam-macam nih. Ada ini enggak, ada bawang putih enggak, ada bawang merah enggak, akhirnya oh ini ada. Nah, dari situlah saya ya udah saya share aja nih yang ada di Eden itu apa aja gitu. I see. Yang paling sering itu justru mereka cari buah. Cari buah ya. Oh, jadi itu sebenarnya apa? Itu satu grup loh. Satu grup aja ya? Iya. Luar biasa ya. Jadi satu grup aja. Nah, Bunda Ina maintain dengan baik gitu ya. Itu udah repeat order terus gitu ya, 2-3 kali dalam seminggu. Nah, Bunda Ina itu sendiri join ada di berapa grup atau hanya fokus di satu grup ini aja? Kebetulan itu kan yang di Jakarta ya. Saya ada grup di Cirebon, ada grup di Bandung. Mereka juga pada nanya, ada enggak di Bekasi, ada enggak di Cirebon. Nah, yang di Bandung juga pada nanya, bisa enggak di Bandung kayak gini ya, kayak karena keluarga saya di Bandung juga takut mau ke pasar, mau pergi-pergi gitu kan. Ibu-ibu tuh takut pergi sebenarnya, itu yang jadi kendala saat ini. I see. Gila, jadi cuma dengan grup WhatsApp ya Bu ya? Ya. Grup WhatsApp ada beberapa grup WhatsApp di situ ibu tawarin dan udah hasilnya akhirnya jadi kayak sekarang gitu ya. Nah, oh ya aku mau potong sedikit, kalau misalnya ada teman-teman komunitas yang mau nanya ke Bunda Ina itu boleh banget, tinggal kalian ketik aja di komen yang ada di dalam sini, kemudian nanti saya akan baca satu-satu untuk ini ya jawabin ya. Ini ada Ibu Jasmine dari Jakarta Barat. Nanti boleh tanya-tanya, kalau misalnya kamu mau nanya sesuatu selama masa live stream ini, tinggal komen aja. Nanti aku bantu tanyain ke Bunda Ina. Oke? Okay? Iya, sip. Sip ya. Kita lanjut lagi nih. Tadi kita ngomongin soal jumlah customer yang Bu Ina punya gitu ya. Ternyata Bu Ina dapat customer dari grup WhatsApp yang Bu Ina tergabung di dalamnya. Jumlahnya banyak, bisa sampai 100 dan Bu Ina ada di beberapa grup WhatsApp. Terus tadi rata-rata bilang transaksi 2-3 kali dalam seminggu gitu ya. Nah, kalau Bunda ini sendiri itu cara jualannya sistemnya seperti apa sih, Bunda? Misalnya, apakah Bunda nyetok barang atau baru pesan itu sesuai dengan yang baru pesan ketika ada pesanan aja gitu? Saya nggak pernah stok barang ya, nggak berani ya gitu ya. Nggak stok barang ya? Karena kan namanya sayur buah saya takut busuk. Jadi kalau saya lihat saya dengar di pasar harganya sekian, oh di Eden sekian, nah itu saya main di situ tuh. Oh, ini lagi di Eden lagi murah nih dibanding di pasar, harganya lebih tinggi. Misalnya alpukat ya, oh alpukat di sini segini nih di pasar. Kalau di Eden sekian, mau nggak? Oh itu langsung tuh cepet mereka pesen gitu. Jadi saya langsung pesen gitu. Jadi kuncinya tuh harus rajin cek harga ya? Iya. Cek harga yang Bunda ini dengar di pasaran, terus kemudian Bunda ini cek lagi nih di Eden Farm tuh lagi jualnya dari harga berapa gitu ya. Kemudian yang harganya bersaing, Bunda ini tawarin gitu ya. Ya kayak lemon import sempat susah kan ya cari, terus saya lihat oh di Eden ada ya, harganya berapa, saya turunin dikit aja dari harga pasar gitu. Oh, oke. Okay. Pasar berapa? Misalnya di pasar 430 ya saya turunin dikit gitu.
Oke. Bahkan belinya langsung 2 kilo, yang 3 kilo kayak gitu. Nah itu nggak 1-2 orang, itu I banyak. see. Karena di Aiden harganya pasti lebih murah daripada di pasaran ya. Nah, iya itu. Jadi Bunda Ina bisa kasih margin, Bunda Ina tinggal kasih margin lebih sedikit lebih murah sedikit daripada harga di pasaran ya, yang Bunda Ina dengar ya. Oh, menarik banget caranya ya. Kalau sama mama di pasar kan mereka kan ngambil barang dari rumah saya pakai gosen. Jadi di drop dari Eden di rumah saya, nanti saya cek kalau kualitasnya bagus, oke, saya kasih tahu di grup, Mbak barang udah bisa dijemput. Nah, itu gosen tuh pada datang tuh ke rumah, tinggal saya kasih stiker namanya siapa siapa gitu. I see. Itu berarti yang pesan uh, kurirnya itu dari Bunda Ina atau dari customernya Bunda Ina? Customer saya udah bilang saya mau cariin aja, saya nggak mau pusing mikirin gosen, nggak mau itu gitu. saya mau nolong, saya bilang saya tolong ya, butuh apa, tapi saya nggak mau repot dalam arti saya harus pesan gosen, nyatet alamat mereka, saya nggak mau. Saya cuma share ini alamat rumah saya, nanti transfer ke saya, udah gitu aja. I see. Wah, simple ya. Saya di rumah aja. Tapi penasaran, berarti rata-rata temannya Bunda ini ada di grup itu, misalnya yang di Jakarta, di grup yang di Jakarta, itu berarti tinggalnya kurang lebih deket ya sama Bunda Ina? Enggak, ada yang di Cibubur, ada yang di Kelapa Gading, segala macam. Oh, ada yang jauh-jauh juga ya, dan masih mau tetap beli ya? Di Cipinang, segala macam. I see. Itu kuncinya apa ya, Bu? Maksudnya kalau jauh tapi tetap mau pesan sama Bunda Ina gitu? Mereka tuh percaya. Percaya. Saya, iya. Jadi saya udah ada di grup itu kan selama kurang lebih 7 tahunan. Oke. 7 tahun. Jadi mereka dari dulu kalau butuh apa-apa itu pasti ke saya gitu. Bilang, Mbak cari buku ini nggak ada. Oh ya saya cari dapet gitu. Cuma saya nggak kemana-mana. Saya cuma modalnya HP aja udah. Tapi oh iya ini di Bandung ada, kirim dari Bandung ke sini gitu. Jadi nggak berarti saya harus mobile sana sini ya, diem di rumah. Jadi kunci utama itu membangun kepercayaan ya. Ya. Sebenarnya mungkin bisa saya parafrasekan itu, mungkin untuk reseller di awal-awal mulai jualan tuh bisa mencari orang-orang terdekat yang bisa percaya sama reseller tersebut kali ya. Yang sudah ngebangun nih ada ikatan, misalnya ke temennya lah, teman dekatnya, atau ke saudaranya, atau ke keluarga dekatnya. Itu untuk membantu penjualan pertama kali ya, sebelum memperlebar ke yang lebih besar lagi. Tapi ya alhamdulillah ya dari grup ini kadang-kadang ada yang Mbak bisa nggak saudara saya di sini mau pesen, ini saudara saya di sini mau pesen, ya boleh aja saya. Oh, jadi makin banyak gitu ya? Melebar, yang orang tuanya, yang saudaranya atau apa kayak gitu sih. I see. Mungkin kuncinya kita mulai dari yang sedikit-sedikit dulu, kita kasih pelayanan yang bagus gitu ya. Nanti lama-lama itu akan menyebar dengan sendirinya gitu kali ya. Nah itu mungkin yang dialami sama Bunda Ina ya. Ya kualitas juga sih. Yang utama kan kualitas barangnya ya. I see. Kualitasnya bagus, mereka percaya. Ya saya juga suka ngasih masukan kan, kalau bisa barangnya jangan gini, kalau bisa barangnya jangan gini gitu kan. Iya. Kalau mereka udah percaya ke saya terus dikecewain kan itu sayang sekali. I see. Nah ini ngomongin soal kualitas produk nih Bunda Ina. Memang kan terkadang ya yang namanya sayur-sayuran atau buah-buahan itu nggak sampai sempurna banget gitu kan ya. Nah itu gimana kalau Bunda Ina menangani itu kalau misalnya ada customer Bunda Ina yang komplain gitu misalnya terkait dengan kualitas atau pengiriman barang? Selama itu tidak busuk sih nggak masalah ya, saya juga akan bantu mencari alasan, misalnya Mbak kok bolong-bolong, yang namanya sayur kalau nggak bolong itu justru kita kan harus curiga. Nah di
ini juga sudah ada kesadaran itu gitu, bahwa sayuran yang bagus itu bukan berarti sayuran yang mulus, yang tampilannya nggak ada apa lubang-lubangnya segala macam bekas gigitan ulat atau apa itu. Mereka sadar bahwa yang bagus itu ya yang nggak banyak pestisidanya. Kalau nggak ada pestisidanya ya pasti ada bekas gigitan ulat atau apa gitu. Nah, ini udah ada kesadaran sih di komunitas ini. Rata-rata teman-teman saya ya sudah menyadari itu. Oh, jadi sebenarnya kuncinya mungkin ini kali ya. Kalau misalnya ada yang komplain soal itu, pertama harus cari tahu dulu ya. Itu yang sedang itu seperti apa sih, gitu kan? Kemudian tangani komplain dengan memberikan edukasi gitu ya kepada customer. Misalnya kalau tadi soal sayurnya ada yang bolong-bolong sedikit gitu misalnya ya. Itu bisa Bu ini jelasin soal itu justru sebenarnya menunjukkan kalau produk ini tanpa pestisida gitu ya. Menarik sih. Menarik. Mungkin hal-hal ini tuh yang bisa dipelajari nih sama kita teman-teman di komunitas reseller gitu ya untuk menangani komplain-komplain dari pelanggan. Dan Gitu. kalau terima komplain kita jangan emosi. Benci. Oh, jangan emosi ya. Jangan. Oh, pernah nggak sih Bunda Ina ngalamin komplain dari customer dan boleh nggak ceritain sedikit ke kita waktu itu kondisinya kenapa dan gimana caranya Bunda Ina nanganinnya? Jadi saya pernah ada satu orang ya di komunitas ini pesen alpukat. Kan nggak satu orang yang pesen banyak gitu waktu itu. 27 kilo sehari itu pesanan. 7 kilo ya total ya. Nah, terus 3 hari kemudian dia komplain, ini alpukatnya kok busuk gini. Nah saya tanya uang terima bagus enggak, karena saya kan suka intip tuh dari Eden, oh alpukatnya bagus-bagus gitu, kadang-kadang saya foto. Nah tidak ada satupun yang komplain, hanya dia yang komplain. Terus saya bilang tolong kirim fotonya, difoto sama dia. Terus saya lihat ini tidak di treatment apa-apa alpukat itu, masih tetap di dus. Terus saya bilang udah berapa hari nggak dibuka, kayak gituin. Udah banyak alasan. Terus saya bilang mau diganti, nggak usah, katanya gitu. Oh ya udah, kalau memang mau diganti saya ganti, cuma kalau mau komplain jangan sampai 3 hari, saya bilang. Kalau komplain saat barang diterima langsung lah ngasih tahu saya, jadi enak, saya juga bisa ngasih tahu ke Eden. Saya bilang gitu, ya waktu diterima bagus. Terus saya bilang, Mbak, kalau belanja di supermarket barang yang kita terima bagus terus sampai di rumah 3 hari busuk, boleh enggak komplain, boleh enggak dibalikin? Enggak. Nah, itu sama di saya juga. Tapi nggak apa-apa, kalau memang mau saya ganti gitu. Jadi caranya jangan kita kasarin dia atau gimana ya. Saya bilang ya udah, dia kan pengennya matang, oke, saya ganti, saya kirim, udah biaya saya sendiri ya, karena saya harus jaga nama baik Eden juga, saya juga harus jaga kepercayaan biar saya ganti. Terus dia bilang, kok mateng lah Mbak, kemarin mintanya katanya mateng, saya kasih mateng. Saya bilang gitu, ini gitu katanya pengen alpukat yang enak, saya bilang gitu. Udah akhirnya dia sampai malu karena di grup sempat gitu, dia bilang gini, tapi saya nggak marah, saya ladenin aja gitu. Saya kasih free, akhirnya dia malu sendiri gitu. Jadi nggak marah, jadi saya harus jaga orang yang gimana itu ya harus saya jaga. Bener-bener, wah menarik banget sih Bu. Jadi kuncinya sebenarnya kalau ada customer komplain, ya itu sebenarnya wajar kalau ada komplain gitu ya, namanya juga jualan, itu nggak boleh dihadapin dengan marah-marah gitu ya, dengan tetap sabar, tapi tetap coba melayani kebutuhan customernya. Tapi lebih penting lagi cari tahu alasannya kenapa produk tersebut bisa rusak gitu ya. Tadi kalau tahu prosesnya ternyata udah 3 hari didiemin di kardus, nggak ditaruh di kulkas misalnya, atau nggak disimpan yang bagus gitu ya, ya wajar kalau produknya rusak dan itu mesti diedukasi customernya. Nah sebelum kita lanjut nih Bunda Ina ke pertanyaan, ada beberapa teman komunitas yang ada komen-komen nih di Facebook gitu kan ya. Ini ada yang nanya,
eh ada yang nanya nih dari Inggit ya tadi kalau nggak salah. Dia nanya produk yang paling laku yang Bunda Ine pernah jual tuh produk apa nih yang sampai sekarang produk paling laku Jaden? Yang paling sering itu alpukat, import, mangga. Kalau sayur-sayuran, bawang putih, bawang merah, cabai. Oh, produk-produk itu ya yang unggulannya ya. Kalau selama bulan puasa ada ini nggak? Ada misalnya, ini kan lagi bulan puasa nih, ada permintaan khusus nggak yang biasanya nggak ada tapi tiba-tiba jadi ada gitu? Gula yang susah. Gula ya? I see. Jadi tadi produknya yang kalau buah itu alpukat gitu ya, kemudian apa tadi lemon gitu kan ya? Sayur-sayurannya tadi apa aja Bu? Sorry. Sayur-sayuran tuh bawang, bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Oh itu paling banyak tuh Deden tuh, pasti dapat. Dan kemarin saya sempat lepas tuh ada customer pesen, kan sebelumnya dia pesen 500 kilo gula pasir sama minyak, terus pesen lagi 1000. Nah kemarin mau pesen lagi 200 kilo, tapi nggak ada di Eden gula pasirnya. Iya Bu, mungkin masih dicoba next time pasti kita ada. Iya. Karena Deden semua ada. Oh, iya. Nah, Bu Naina kita lanjut kali ya. Boleh. Nah, ini aku juga pengen coba gali nih dari Bunda Ina. Saya pernah dengar-dengar nih kisi-kisi ya, kalau Bunda Ina itu suka bikin promo sendiri buat customer. Bener nggak sih? Ya, itu tadi yang saya sebutin promonya. Jadi kalau apa di pasar harganya berapa, saya turunin dikit gitu. Oh, main-main harga seperti itu ya promonya ya? Jadi kalau di pasaran, saya kan suka ke pasar Tebet Barat ya. Tanya-tanya, oh ini segini harganya, terus nanti saya cek di itu. Terus saya sudah bilang, Mbak kalau di Tebet Barat nih harganya segini, atau di Alfamidi segini gitu. Oh. Mereka kan carinya kan yang dekat-dekat. Deket-deket ya. Bandingin juga, oh iya Mbak ternyata di pasar ini segini, oh di Bekasi segini, oh di Cibubur segini gitu. Jadi saya caranya seperti itu sehingga mereka lebih nyaman beli di Eden ini. Oh, jadi bentuk promosinya seperti itu ya. Berarti penting tuh ya untuk cari tahu dulu harga di pasaran ya. Harus rajin tanya-tanya. Biasanya nanya-nanya kemana sih Bunda Ina? Ke teman-teman aja gitu? Atau gimana caranya? Jadi gini, kadang-kala ada temen yang misalnya, Mbak, saya ini susah cari, misalnya yang kemarin, Mbak, saya susah nih cari tomat gitu. Tomat. Nah, ya ada enggak? Terus saya bilang ada. Berapa? Nah, saya kena di sana berapa? Misalnya, oh segini. Misal ya ini misal. Ya. 20 gitu per kilo. Saya cek, oh ya udah, oh di sini 19 gitu. Jadi, Oh. Pokoknya cari margin, tapi harus cari marginnya yang lebih pinter ya. Supaya maksudnya customer mau balik ke kita, karena ada nilai jual lebihnya gitu ya. Menarik. Kalau materi promosi sendiri, Bunda Ina punya nggak ya? Misalnya kayak waktu kenalin diri sebagai reseller dan farm, ada semacam apa misalnya desain poster yang Bunda Ina pakai gitu mungkin? saya cuma ini aja ya, cuma foto logo Farm ya, terus saya promoin bahwa Eden Farm ini sudah IPO ya. startup yang melejit dengan cepat, mereka membantu petani-petani di seluruh Indonesia, terus Eden Farm ini berusaha menghilangkan
tengkulak ya. Oke. Yang ada di pasar. Nah, itu yang menarik juga buat saya gitu, karena saya nilai tengkulak yang ada di pasar ini kan yang suka mainin harga ya, harga tiba barang hilang, harga naik segala macam. Nah, kalau hal-hal itu yang memang concern buat saya juga gitu. Oh ya baguslah kalau nggak lewat tengkulak kan harganya pasti lebih murah gitu. Itu. Jadi informasi-informasi yang seperti itu juga Bunda Ina ceritakan kepada customer Bunda Ina ya? Ya, saya di grup itu awalnya memperkenalkan ya Eden Farm tuh seperti ini gitu. Itu menarik sih Bunda Ina. Jadi kasih tahu dulu tentang Eden Farm ke calon customer gitu ya, supaya mereka punya kepercayaan gitu ya, bukan cuma percaya ke Bunda Ina, tapi percaya juga kepada brand yang ada di belakangnya gitu ya, yang mensuplai sayuran sama buah-buahannya. Iya, dan yang paling penting itu selalu saya tekankan, ayo kan kita manggilnya kadang-kadang Mbak ya, bukan Ibu atau apa gitu di grup itu. Mbak, ayo Mbak kita bantu petani, jangan sampai petani ini sayurannya atau buah-buahannya busuk atau barangnya kalah sama produk import segala macam. Itu kita majukan petani kita, apalagi di masa situasi wabah corona ini gitu. Itu aja. Dan mereka mengerti, memang mereka sadar gitu bahwa ini kita harus bantu nih petani ini, kasihan gitu. Ngerti. Menarik ya. Jadi memang tadi harus membangun kepercayaan kepada customer, bukan cuma dari sisi Bunda Ina, tapi Eden Farm juga Bunda Ina masih rajin ceritain kepada customer gitu ya. Dan tadi menarik tuh menggunakan konteks yang terjadi sekarang, misalnya Corona atau COVID-19 untuk apa ya? Gimana ketika customer itu berbelanja itu bisa membantu petani atau membantu orang-orang menghadapi dalam situasi seperti ini. Itu gitu yang ya. penting sih, memang mereka malah bilang, Mbak kalau kita udah nggak kena PSBB atau nggak ada karantina wilayah segala macam, masih bisa pesen-pesen enggak? Saya bilang gitu. Saya bilang bisa aja. Benar-benar tuh Bu, menarik. Karena mungkin ya kita ngeliat ini kan kita sebenarnya dipaksa kan untuk melakukan social distancing kan ya. Ketika misalnya semua ini berakhir, saya rasa apa ya, habit orang Indonesia tuh mungkin sudah berubah juga tuh. Khususnya mungkin yang di Jakarta yang tadinya terbiasa belanja sayur buahnya itu di pasar langsung gitu kan ya. Tapi sekarang udah mulai nyaman dengan yang namanya budaya online gitu kan. Jadi saya rasa tadi Bunda Ina sempat mention orang-orang kalau udah nyaman mungkin ketika walaupun wabah ini berakhir akan tetap berbelanja lewat reseller gitu kali ya. Iya, mintanya gitu sih. Wah, menarik banget kalau gitu. Karena ini juga jadi mereka kan kadang-kadang Mbak, saya bisa jemputnya malam, bisa nggak barangnya? Oh, fleksibel ya. Jadi kalau mau sore, cuma saya bilang jangan deket-deket maghrib ya, nanti dosennya suka marah gitu. Iya benar. Kalau udah mau deket maghrib segala macam, saya juga sibuk ya, bikin buat buka puasa segala macam. I see. Oke. Oh, aku mau nanya satu lagi pertanyaan. Tadi Bunda Wina bicara soal grup WhatsApp ya. Bunda Ina ada metode jualan lain nggak ya selain grup WhatsApp? Misalnya mungkin lewat promosi di Instagram atau di Facebook gitu misalnya? Enggak ya, benar-benar fokus hanya di WhatsApp ya. Wah, luar biasa. Hanya dengan WhatsApp aja bisa sampai ke posisi sekarang udah top reseller nih. Ya, cuma satu. Satu. Cuma satu. Iya. Luar biasa. Sorry. Nah, kalau gitu mungkin ya nggak kerasa nih ya udah hampir 30 menit kita ngobrol bareng nih Bunda Ina. Boleh nggak Bunda Ina sharing ke kita teman-teman reseller yang ada di komunitas ini kesan pesannya selama jadi reseller seperti apa dan mungkin punya pesan nggak nih supaya teman-teman reseller kita tuh semuanya makin semangat buat jualannya? Apa ya pesannya?
ya tekun aja ya ngebina relasi dengan customer gitu. Kita misalnya kita pelajari oh yang lagi murah di Eden ini apa, nanti kita bilang mbak ini lagi murah nih di sini, padahal di pasar segini loh gitu. Kayak gitu aja, saya nggak pinter-pinter juga ya ininya. Ya yang penting sih jangan putus asa gitu. Namanya situasi seperti ini ya kita harus apa ya, cari yang kira-kira dibutuhkan oleh customer apa, nah itu kita tawarkan. Biasanya oh ini murah, namanya ibu-ibu tuh pasti langsung cepet banget. Kayak kemarin wah alpukat, oh, saya dengar cuma dalam waktu 5 menit lah sebenarnya ada 30 kilo permintaan, tapi di Eden udah habis. Saya sharingnya ada alpukat dari Lampung, saya bilang gitu, mau nggak bagus-bagus. Udah seperti itu langsung, pada saya minta 4 kilo, saya minta 3 kilo, udah langsung isi di grup tuh, bikin list mereka sendiri. Jadi saya nggak itu, mereka langsung bikin list, pesen alpukat nama ini sekian kilo, ini sekian kilo, kayak gitu. Jadi enggak saya juga nggak dibikin repot sekali, karena mereka udah terlatih juga kayaknya nih ibu-ibu kalau pesen. Gitu ya. Bunda Ina, ini aku lihat di komen ada yang nanya nih ke Bunda Ina. Ya. Ada dua nih yang aku baru lihat nih. Pertama, ada yang nanya dari Bibit Anggrek Malang. Dia nanya, Bun, mau nanya, apa tanggapan Bunda kalau customer Bunda Ina ingin jadi reseller Eden Farm? Gimana tuh? Saya sih terbuka aja sih, nggak masalah. Terbuka aja ya? Ya, saya ya kan awalnya juga saya bilang saya promosikan kan logo Eden Farm dulu, terus latar belakang kenapa Eden Farm ini ada. Nah, saya rangkulnya kan yuk kita bantu petani-petani, kasihan nih ada apa dengan situasi seperti ini mereka kesulitan gitu. Jadi tapi sejauh ini nggak ada sih yang pengen jadi reseller, karena mereka rata-rata wanita karir ya. Kalau saya ibu enggak gitu. Jadi Oh, iya. Karena mungkin karena udah nyaman juga kali ya belanja sama Bunda Ina ya. iya. Males buat jualan juga. Mau jadi reseller saya sih nggak masalah. Jangan. Dan nggak masalah kalau itu ya. Kalau saya prinsipnya jangan menutup rezeki orang gitu ya. Mungkin Allah udah ngasih jalan, oh dia harus jadi reseller yang namanya apa dia mau berkarir atau apa ya silahkan. Kalau saya dan dijadikan pesaing. Luar biasa. Nah ini ada komen nih Bunda Ina, katanya keren Bunda Ina pengalamannya. Makasih. Mungkin kalau teman-teman reseller yang lain kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk coba ini ya, komen aja di live streaming ini, nanti sebisa mungkin kita bantu tanyakan ke Bunda Ina yang misalnya